kembali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat anugerah kasih Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita sekalian, yang membawa kita kembali untuk bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Allah yang sangat begitu besar, yang akan membawa kita masuk di dalam hadiratnya Allah, untuk kita nanti senantiasa kembali dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan juga bersama-sama akan menyaksikan kehidupan para anak-anak Tuhan yang telah mengambil satu keputusan atau komitmen di dalam hatinya untuk dapat melayani Tuhan. Dalam catatan kami ada 9 orang yang akan kita habiskan. Ada yang permula dalam melayani, tetapi ada juga yang sudah melayani tapi di gereja yang lain atau di gereja yang bukan gereja kita, tetapi mereka juga harus dihabiskan. Sebab bicara tentang penghabisan itu bicara dengan bersaat atau penetapan pekerjaan atau pelayanan. Jadi jemaat Tuhan yang sudah pernah dihabiskan di gereja masing-masing, kenapa harus kembali dihabiskan? Karena memang saudara sudah berganti tempat pekerjaan atau pelayanan. Jadi harus ditetapkan supaya menjadi satu ketetapan. Itu merupakan satu makna dari penghabisan itu. Dan juga ada calon imam-imam yang memang belum pernah melayani dalam satu gereja. Ikuti penataran hari ini kita akan habiskan. Karena kita berdasarkan penghabisan itu melihat contoh di dalam penghabisan imam pada perjanjian lama. Sebab di dalam perjanjian baru secara ritual dalam penghabisan itu tidak dituliskan secara huruf. Untuk itulah kita mengambil satu teladan atau contoh bagaimana imam-imam di dalam perjanjian lama dihabiskan menurut aturan Allah sendiri. Maka untuk itulah saudara yang mau dihabiskan hari ini, saya akan tetap menyampaikan firman untuk membuatkan hati saudara bagaimana nilai dalam penghabisan seorang imam. Dan nilai inilah yang harus kita nanti sikapi di dalam hati kita, supaya nanti kita menghargai pelayanan atau jabatan pelayanan yang telah dipercayakan oleh Allah bagi saya dan saudara. Jadi kita mengambil satu keputusan dalam melayani ini bukan berarti itu aturan gereja, tetapi Allah sendiri. Kita sudah dengarkan firman, saudara menjadi imam bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, tetapi saudara menjadi imam bagi Allah. Amin. Amin. Kita ditebus oleh darah Yesus untuk dijadikan menjadi imam bagi Allah, bukan bagi gereja Pentakosta Tabernakel Kristus Kasih, atau bukan untuk pendeta Ramses Siparmatan, tetapi untuk Allah, bagi Allah. Maka kita harus menghargai penghabisan itu. Maka kita melihat dalam kitab Keluaran itu Tuhan
memerintahkan kepada Musa bagaimana Musa itu harus mengambil 3 korban binatang untuk pentahbisan para imam-imam. Itu hal yang sangat begitu luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Walaupun kita tidak lagi mengambil 3 korban yang dituliskan di dalam kitab Keluaran itu, tetapi wujud dari korban itu, saudara yang dikasih Tuhan, wujudnya adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita, wujud 3 korban pentahbisan yang ada di dalam kitab Keluaran itu, wujudnya itu adalah Yesus Kristuslah wujud dari korban-korban binatang itu. Kalau kita melihat di dalam surat Ibrani bahwa Yesuslah yang menjadi korban sembelihan di dalam pelayakan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, maka saudara jangan harap di saat nanti saudara ditahbiskan, saudara melihat figur seorang pendeta atau hamba Tuhan yang mentahbiskan saudara. Tetapi lihatlah kepada pribadi korban Kristus itu yang telah mentahbiskan kehidupan saudara untuk layak memegang jabatan pelayanan itu. Maka untuk itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 perkara besar dalam pentahbisan imam-imam dalam perjanjian lama. Ada 3 perkara yang besar yang harus diperhatikan para calon imam-imam dan imam-imam itu. Satu adalah korban, kedua adalah pakaian, ketiga adalah pengurapan itu. 3 hal ini harus menjadi satu perhatian penting bagi imam-imam, baik juga calon imam-imam itu, supaya kita nanti jangan melayani hanya semau kita sendiri, melayani tetapi tanpa tahbisan yang benar di mata Tuhan. Maka untuk itulah saya ingin mengajak kita sekalian masuk di dalam kitab Keluaran dalam pasal yang ke-29, dimulai dari ayat yang pertama. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29 dalam ayat yang pertama, kita harus melihat, kita harus perhatikan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh bagaimana nanti Tuhan akan mengajak saya dan saudara melihat satu tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, puji nama Tuhan. Perhatikan, ya, inilah yang harus kamu lakukan kepada mereka. Inilah yang harus kamu lakukan kepada mereka. Teruskan, ya, menguruskan mereka untuk menguduskan. Kalimat inilah yang harus menjadi satu penekanan penting bagi saya dan saudara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan, inilah yang harus kamu lakukan kepada mereka. Mereka itu adalah imam-imam atau calon pemegang jabatan pelayanan. Dan di sini firman Allah mengatakan untuk pengudusan mereka itu. Jadi apapun alasan dalam pelayanan, tidak ada yang lain. Inti dari pelayanan yang harus kita lakukan itu adalah pengudusan. Tuhan tidak bicara dengan kemampuan, Tuhan tidak bicara dengan talenta, Tuhan tidak bicara dengan hal yang lain di dalam pentahbisan para imam, tetapi Tuhan berkatakan untuk pengudusan mereka. Ya, inilah yang harus kamu lakukan kepada mereka untuk pengudusan mereka, teruskan supaya mereka, ya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, supaya mereka dapat memegang jabatan pelayanan bagiku. Kataku itu tetap harus menjadi perhatian saya dan saudara. Tuhan tak pernah mengatakan supaya mereka bisa memegang jabatan pelayanan bagimu, tetapi Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau harus mengambil hal ini kepada untuk pentahbisan mereka, supaya mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Perhatikan kalimat imam bagiku itu.
Sekali lagi saya katakan, saudara, imam bukan untuk gereja semata, tapi saudara imam untuk Allah. Amin. Sekali lagi saya katakan, saudara bukan imam untuk manusia. Saudara bukan imam untuk gereja ataupun manusia, tetapi saudara imam untuk Allah. Maka untuk itulah Allah harus mengambil satu tindakan. Bagaimana mereka supaya bisa kudus di hadapan saya dan berlayak memegang jabatan pelayanan bagi saya. Maka Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada umat bangsa Israel, katakan kepada Harun dan anak-anaknya yang akan memegang jabatan pelayanan itu, dikatakannya, ambillah seekor lembu jantan muda. Kita sudah membahas dalam minggu yang lalu tentang lembu jantan muda, itu bicara tentang Yesus yang telah berkorban untuk mengadakan pendamaian, memperdamaikan Harun dan anak-anaknya kepada Allahnya supaya layak memegang jabatan pelayanan. Pada zaman itu mereka harus membawa lembu jantan muda yang tidak bercacat celah, dan itulah menggambarkan pribadi Yesus sebagai korban sembelihan yang menjadi jalan perdamaian bagi manusia yang berdosa, supaya manusia itu layak di hadapan Allah dan layak melayani Allah, memegang jabatan bagi Allah. Bukankah dia lembu jantan yang tidak bercacat celah? Artinya Yesus yang kita sembah, Yesus yang jadi korban sembelihan itulah yang menjadi jalan perdamaian bagi saya dan saudara. Lewat pendamaian yang dilakukan oleh Yesus itulah saudara dan saya layak memegang jabatan pelayanan itu. Amin. Maka harus perlu ada lembu jantan, harus ada perdamaian. Artinya imam-imam itu harus memiliki perdamaian dengan Allah atas dirinya. Nah, yang kedua, kita akan masuk di dalam korban yang kedua. Kita akan lihat kembali, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan ambillah seekor lembu jantan muda, terus dan 2 ekor, ya, dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan 2 ekor lembu jantan yang tidak bercela itu. Domba jantan muda yang pertama itu bicara tentang korban api-apian. Dan korban api-apian ini sesuatu yang dikasih oleh Tuhan harus dilakukan untuk penghabisan para imam-imam, supaya apa saja yang dikasih oleh Tuhan, supaya mereka melihat bagaimana penyerahan hidup sepenuhnya dari anak domba jantan muda itu. Artinya seorang imam-imam itu harus melayani dalam penyerahan hidup sepenuh kepada Allah. Maka arti daripada korban anak domba jantan yang pertama yang dikatakan menjadi korban api-apian bagi Allah, supaya apa? Supaya kita bisa melayani Allah dengan sepenuhnya. Dan Tuhan tidak mau pelayanan saya dan saudara menjadi separuh hati, tetapi Tuhan mau pelayanan kita itu menjadi satu pelayanan yang penuh kepada Allah. Apa yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama? Baik, kita akan baca. Inilah korban penyerahan sepenuh kepada Allah, atau korban anak domba jantan muda yang menjadi korban dalam penghabisan para imam-imam. Mari kita lihat sebentar di dalam kitab Wahyu, dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Baik, puji Tuhan. Ya, karena itu saudara-saudara, ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Teruskan, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, ya, teruskan, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, itu adalah ibadahmu yang nah, sejati. disinilah kita harus melihat di dalam penghabisan kita sebagai imam. Kalau kita telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi imam-imam itu, kita harus masuk di dalam persekutuan atau penerimaan anak domba jantan muda menjadi korban penghabisan kita. Dengan kata lain, seperti yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana Kristus yang telah menyerahkan hidupnya sepenuh untuk mengadakan pelayanan bagi manusia, itulah yang harus menjadi teladan bagi saya
imam besar kita rela mengorbankan seluruh kehidupannya, rela menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pekerjaan yang dipercayakan Allah kepadanya, maka kita juga harus meneladani itu dalam diri kita. Itulah anak domba jantan muda itu, yang pertama itu. Jadi kalau saudara melayani Tuhan tetapi dia sepenuh hati, berarti saudara melanggar korban Kristus, saudara tidak menghargai korban Kristus, saudara tidak menghargai anak domba jantan yang telah menjadi korban api-apian dalam pengabdian kita sebagai imam-imam. Maka disitulah dituntut oleh Tuhan seorang imam, janganlah melayani dengan separuh hatinya kepada Allah. Jangan buat waktumu menjadi waktu yang sisa-sisa bagi Tuhan. Jangan kita sebagai imam mempersembahkan tenaga kita, tetapi tenaga sisa-sisa kepada Allah. Jangan kita sebagai imam-imam mempersembahkan seluruh kehidupan kita, tetapi hanya sisa-sisa kepada Allah. Tetapi Allah mau supaya imam-imam dapat melayani dengan segenap hati dan segenap jiwa dan sepenuhnya kepada Allah. Saya katakan ini sebab Tuhan tak pernah dapat menerima pelayanan yang separuh hati. Dapat kita melihat saudara di dalam teguran Allah kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Ada dua jemaat yang dilihat oleh Allah dalam pekerjaannya tidak sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah yang menjadi satu bukti saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa Allah tidak menghendaki pelayanan seorang imam-imam tidak sepenuhnya diserahkan kepada Allah, atau tidak ada penyerahan sepenuh kepada Allah dalam kehabisan pelayanannya. Tapi Allah itu mau pelayanan seorang imam-imam harus sepenuhnya kepada Allahnya. Kita lihat kepada jemaat yang ada di Sardis, apa kata Tuhan? Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama dalam ayat yang kedua. Inilah gambaran jemaat yang tidak melayani dengan sepenuh atau dengan penyerahan yang penuh kepada Allah, tetapi melayani dengan separuh hati, separuh akal budi, separuh tenaga, separuh waktu, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak ada pekerjaanmu yang aku dapati sempurna. Itu menunjukkan pelayanan jemaat yang ada di Sardis tanpa korban anak domba jantan yang pertama itu. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Perhatikan dengan baik saudara yang dikasih Tuhan. Terus ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia. Ya, terus. Yang memiliki ketujuh roh Allah. Ya. Dan ketujuh binatang itu. Terus. Aku tahu segala pekerjaan. Perhatikan. Perkataan aku tahu segala pekerjaanmu. Saya mau ajak sidang jemaat Tuhan, khususnya imam-imam dan juga para calon imam-imam. Perhatikan perkataan Allah yang mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu. Ini menunjuk kepada pribadi Allah yang mengetahui apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu. Jadi jangan kita menyangka kita melayani tanpa sepengetahuan daripada Allah. Seringkali kita menganggap saudara bisa kita melayani hanya kita berpikir manusia yang melihat kita, tetapi ada Allah, ada Roh Allah yang senantiasa selalu memperhatikan pelayanan saudara dan saya. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah dalam setiap jemaat Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Mengapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menilai sidang jemaat Sardis hidup tapi mati. Tidak ada alasan Allah mengatakan selain daripada mereka melayani tidak sepenuh hatinya atau segenap jiwanya. Jadi saya tidak tahu apa nanti tuntutan Tuhan kepada seorang imam yang tidak memiliki penyerahan hidup sepenuh kepada Allah dalam melayani Tuhan. Saya sekali lagi mengatakan pelayanan kita bukan pelayanan kepada manusia, tapi pelayanan saya mutlak hanya kepada Allah. Dan kita harus memiliki satu keyakinan akan hal itu. Maka perlu tadi sebelum harus ditappiskan menjadi pemegang jabatan pelayanan itu,
Maka Allah memerintahkan harus ada yang mengucapkan untuk menjadi korban perdamaian. Artinya supaya imam-imam itu memegang jabatan pelayanan bagi Allah, jangan ada yang menjadi orang yang berdosa, jangan ada menjadi orang yang bermusuhan dengan Allah. Tetapi dalam konteksnya manusia atau imam-imam yang melayani harus menjadi orang yang penuh perdamaian dengan Tuhan. Saya tidak tahu gereja lain di harus melayani tanpa kebenaran. Saya tidak tahu manusia yang melayani di gereja di tempat lain hidup di dalam pergumulan dosa tetapi mampu melayani Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana seorang imam-imam yang melayani tanpa kebenaran, apa akibat yang mereka alami. Ada Nadab dan Abihu, ada juga yang kita lihat Hofni dan Finehas, ada juga yang kita lihat Abia dan Joel, ada Samuel melayani Allah tanpa sepenuh hati, tanpa perdamaian dengan Allah. Semua dibinasakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita melayani untuk kematian, tapi Tuhan mau saya dan saudara melayani Tuhan supaya kita mendapatkan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Jangan melayani untuk dimatikan Allah. Jangan melayani untuk menjadi apa? Untuk dibinasakan oleh Allah. Tapi hendaklah kita melayani supaya kita hidup di hadapan Allah dan mencapai hidup yang kekal di hadapan Allah. Itulah tujuan pelayanan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Maka perlu di sini kita melihat harus ada korban anak domba jantan yang pertama sebagai korban api-apian untuk Allah, menunjukkan bahwa kita harus melayani dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Bukan berarti kita berkata, oh berarti harus melayani sepenuhnya kepada Tuhan, gak usah bekerja. Bukan itu. Tetapi hati kita ini jangan sampai memiliki hati seperti jemaat Sardis, tidak ada keseriusan. Artinya kan kita melayani ada oleh karena apa? Sesuatu hal yang mungkin oleh karena aturan dalam satu gereja itu. Mungkin saudara bisa melayani oleh karena tugas pelayanan saudara dalam jadwal yang sudah terjadwal, saudara terlibat melayani Tuhan. Bagi Allah itu tidak peduli. Tapi pelayanan saya itu harus berdasarkan korban Kristus itu yang kita dapatkan sebagai korban api-apian. Jangan kita ada alasan atau dasar-dasar yang lain sehingga kita bisa melayani. Oleh karena mungkin kita sudah dipanggil, sudah ditabiskan menjadi imam, dan kita memiliki satu jadwal pelayanan di hari-hari yang sudah ditentukan. Kita melayani Tuhan, tetapi kita lupa maksud dan rencana Allah atas pelayanan itu. Haruslah penyerahan hidup sepenuhnya. Artinya jiwa, tubuh dan roh kita benar-benar melayani Tuhan. Jangan hanya tubuhmu melayani, hatimu tidak melayani. Jangan hanya tubuhmu melayani, rohmu tidak melayani Tuhan. Jadi arti penyerahan hidup sepenuhnya kepada Allah, tubuh, jiwa dan roh harus benar-benar melayani Tuhan. Itu yang dapat melihat itu hanya Tuhan dan saudara. Kalau gembala terbatas melihat penyerahan hidup sepenuhnya dari imam-imam, tetapi ingatlah Allah yang telah mengangkat saudara menjadi imam tahu bagaimana saudara menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Gembala bisa tahu manipulasi dalam kehidupanmu, tapi Allahmu yang telah menjadikan saudara menjadi imam, itu Allah yang tidak kita bisa bohongi. Tidak bisa Allah yang kita sembah, bukan Allah yang bisa kita dustai. Sebagaimanapun kita bisa mendustai manusia, sebagaimanapun kita mendustai manusia, tetapi Allah tidak akan pernah bisa kita dustai dalam pelayanan. Buktinya, aku tahu segala pekerjaan. Tuhan katakan, tidak ada yang sempurna. Terus kata itu dibaca, engkau mati, engkau dikatakan hidup, ya, padahal engkau mati. Ya terus kan, bangunlah, bangunlah. makanlah apa yang masih tinggal yang sudah
sudah hampir mati. Ya, teruskan. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tetapi Tuhan katakan ini, satu pun dari pekerjaanmu aku dapati tidak ada yang sempurna. Melayani bisa melayani, saudaraku. Dan kita menyangka pelayanan kita itu sudah menjadi pelayanan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hanya Tuhan yang dapat menilai pelayanan saya dan saudara. Orang ada yang sungguh-sungguh melayani, tapi pandangan orang tidak sungguh-sungguh. Tuhan yang tahu. Tapi ada orang yang sepertinya luar biasa melayani Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang luar biasa. Dengan kata lain, tidak ada yang didapat di Allah sempurna dari segala pekerjaan pelayanan kita. Mengapa? Karena kita melayani tidak dengan penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Melayani dengan tidak sepenuh hidup kepada Tuhan, itu dengan imam yang melayani tanpa korban anak domba jantan. Dan korban anak domba jantan inilah yang membuat saya dan saudara mampu melayani dengan penuh penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Teladan yang terutama kita lihat adalah Yesus. Kita tidak mengambil contoh yang lain, tapi lihat Yesus sebagai imam. Di manakah letak penyerahan hidup sepenuh Allah Yesus dalam pelayanan itu? Di saat dia di Taman Getsemani, apa yang dikatakan Yesus? Di saat dia menerima cawan yang harus dialami dalam kehidupannya, Yesus itu, apa yang dikatakan Yesus kepada Bapaknya? Seandainya dapat engkau elukkan cawan ini dari Tuhan, lalu kan? Perhatikan perkataan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Tetapi janganlah menjadi kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Amin. Artinya itulah bukti penyerahan hidup sepenuh seorang imam-imam yang melayani. Jangan melayani hanya menurut kehendakmu, tetapi di luar kehendak Allah. Tetapi pelayanan kita harus sepenuhnya oleh karena kehendak Tuhan. Walaupun kehendak. Ya. Walaupun pelayanan kita mungkin seakan-akan alami satu penderitaan dalam diri kita. Yang mungkin seorang imam-imam yang melayani banyak tantangan yang akan dialami dalam kehidupannya. Yang mungkin dari seorang gembala, yang mungkin dari senior dalam pelayanan kita. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, cawan itu merupakan satu sengsara yang harus diterima, yang harus dialami oleh Yesus sebagai imam besar. Tetapi adakah dia melakukan penolakan atas apa yang harus dialami dalam kehidupannya? Tetapi dia menunjukkan dirinya seorang imam yang memiliki korban anak domba jantan. Artinya dia melayani dengan sepenuhnya kepada Allah, penuh penyerahan kepada Allah. Maka dia berkata, jadilah kehendakmu, jangan menjadi kehendakmu. Jadi seorang yang melayani jangan ngomong saja. Melayani tidak, dia melayani tidak. Itu bukan orang yang memiliki korban anak domba jantan, tidak. Tetapi seorang imam-imam yang memiliki tahbisan yang benar sebenarnya itu, apapun tantangan, apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus berkata, aku melayani Tuhan. Amin. Amin. Loh, amin. Kita harus bisa mengatakan itu. Itu imam loh. Dasarnya apa? Anak domba jantan sebagai korban api-apian. Jangan katakan di saat kita bisa melayani, kita melayani Tuhan. Jangan katakan di saat kita tidak suka melayani, kita tidak melayani Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus itu teladan bagi saya. Jangan kehendak
kondisi penderitaan yang luar biasa yang dialami, dan itu dilakukan untuk pelayanan dari pusat imam. Maka saya mengatakan kepada kita seorang imam, calon imam-imam ini, waktu saya menatap imam ini, saya berkata, jangan saat kamu ada masalah di dalam nikah rumah tangga, ada masalah di luar, kau bawa dari pelayananmu. Tapi imam-imam harus menjadi imam-imam yang mampu menghadapi tantangan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Ada korban api-api yang sebenarnya dikasih Tuhan. Jangan mereka sedang cuma sadis, sepertinya kita hidup tapi kita sudah mati. Karena apa? Karena aku tahu pekerjaanmu tidak ada yang sempurna bagiku. Hati-hati kita. Kedua, kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 ayat sampai ayat yang ke-15. Di sini juga kita melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat yang ada di jemaat Laodikia. Ya. Jemaat Laodikia ini juga jemaat yang melayani Tuhan. Terus kan? Baik, kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, terus kan? Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Malaikat itu, malaikat kalau dikatakan malaikat itu gembala ya. Kalau dalam bahasa salinan yang lain itu dikatakan gembala-gembala. Ya. Jadi kalau dikatakan malaikat, malaikat itu artinya suruhan. Gembala itu kan suruhan. Jadi ada gembala 7 di Asia Kecil, dan terakhir gembala dari jemaat Laodikia. Jadi makanya saya katakan, mengapa saya harus begitu keras terhadap imam-imam? Perhatikan ini, karena Tuhan itu secaranya gembala. Dikatakan kan, tuliskan kepada malaikat, tuliskan kepada gembala jemaat Laodikia, tuliskan kepada gembala gereja Pentakosta Tabernakel Yesus Kristus Malaikat ini. Apa yang dikatakan? Terus kan? Inilah firman dari Amin. Ya, terus kan? Inilah firman dari Amin. Ya, terus kan? Saksi yang setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Aku tahu segala pekerjaan kembali. Perhatikan ini. Kembali tadi dikatakan, aku tahu. Aku tahu. Ganti. Aku tahu segala. Coba ganti Pak Penabuhan. Pekerjaan jadi pelayanan. Aku tahu segala pelayananku. Jangan pelayananku, Pak. Pelayanan apa? Pelayanan. Kalau pelayanan itu nanti saya katakan Allah. Sekali lagi, Pak. Aku tahu. Aku tahu segala pelayananmu. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin Ya. atau panas. Aku tahu segala pelayananmu. Alangkah baiknya pelayananmu itu dingin atau panas. Tetapi aku melihat pelayananmu adalah pelayanan yang suam-suamku, tidak dingin dan tidak panas, suam-suamku. Perhatikan saudaraku, imam-imam. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi Allah. Supaya nanti saudara melayani jangan menjadi imam-imam yang suam. Amin. Jangan suam. Seperti diri, jangan sepertinya diri. Jangan apa namanya? Jangan menjadi diri apa ya? Oh, jangan kita melayani tidak dingin dan atau tidak panas kan gitu ya. Itu yang lebih tepat gimana? Seperti dingin tapi tidak dingin. Oh, seperti dingin tapi tidak dingin. Suam-suamku. Ya. Nah itu. Nggak tahu lagi. Tapi aku melihat ini loh. Saya aja lihat ya, yang perlu tegak supaya dapat terima. Amin ya. Nanti kalau tegak bisa kasih serius, tapi serius. Jadi karena engkau suam-suamku tidak dingin atau tidak panas, ini supaya pernah saudara minum air
panas atau tidak dingin, panas tapi tidak panas, dingin tidak dingin, suap-suap kuku. Aku jadi karena engkau suap-suap kuku dan tidak dingin atau panas, terus apa dikatakan? Ya. Jadi karena engkau suap-suap kuku Ya. dan tidak dingin atau panas, Ya. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan bicara mulut Allah ini seperti mulut kita. Saudara tahu, Musa itu kuburannya di mana? Di mana kuburan Musa? Kuburan Musa itu ada di mulut Allah. Artinya orang yang dikatakan dalam mulut Allah itu menunjukkan orang yang ada di dalam kehidupan Allah. Tetapi kalau kita menjadi seorang imam-imam yang tidak memiliki penyerahan sepenuhnya kepada Allah, dengan kata lain, kita seorang imam-imam tetapi hidup menjadi orang seperti jemaat Laodikia, suam-suam kuku, melayani tidak sepenuh hati, tetapi separuh hati. Satu saat Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Perkataan Allah yang mengatakan, aku akan memuntahkan engkau. Dengan kata lain, aku tolak engkau. Dalam kitab Meleakhi itu dikatakan, aku menolak engkau. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, walaupun gereja masih menganggap engkau menjadi imam. Sekali lagi saya katakan, walaupun gereja lokal masih memakai saudara untuk melayani Tuhan, tetapi kalau saudara dilihat oleh Allah menjadi seorang pelayan yang suam-suam kuku, Allah sendiri yang menolak engkau, walaupun manusia masih memakai engkau. Maka kita harus kembali kepada korban anak domba jantan itu. Artinya mari kita belajar sebagai kehidupan imam-imam bersekutu di dalam penyerahan hidup sepenuhnya yang ada dalam pribadi Yesus. Yesus melayani kita, rela mengorbankan apa yang dia miliki, rela mengorbankan jiwa, rohnya bagi saya dan saudara, bahkan kemuliaan yang dikorbankan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Maka apa yang dikatakan Paulus dalam surat Filipi pasal yang kedua? Walaupun dia ada haknya mempertahankan hakikat keallahannya, tetapi oleh karena pelayanannya yang telah diberikan Bapaknya kepada dia rela melepaskan haknya untuk apa? Memegang jabatan pelayanan untuk manusia. Lihat Filipi pasal yang kedua ayat 5 dimulai. Itulah bukti yang menyerah hidup sepenuhnya yang ada di dalam Kristus yang menjadi teladan bagi saya dan saudara, supaya kita melihat itu dalam kehidupan kita sebagai imam-imam. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 itu ayat yang kelima. Hendaklah kamu, begitu gatus kan ya, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu di dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Apa yang ada di dalam dia? Mari perhatikan apa yang ada di dalam Kristus itu. Terus kan? Apa yang dikatakan di sana? Terus kan? Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, bicara tentang rupa Allah, bicara tentang kemuliaan. Ya. Kita tidak bicara tentang wajah fisik Allah. Tetapi Alkitab itu memiliki sudut pandang bicara tentang rupa Allah itu, bicara tentang kemuliaan Allah. Walaupun dikatakan, walaupun dalam kemuliaan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dalam kemuliaan. Bayangkan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai sejauh itulah dia menunjukkan pelayanan yang penuh penyerahan kepada Allah. Saya saudara dan saya siapa? Nah, supaya kita tahu nanti saudara, bagaimana kita harus menjadi imam-imam bagi Allah. Ya, yang walaupun dia menganggap